Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersuka cita oleh karena kasih-Mu kepada kami selalu baru tiap pagi. Kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami, bahkan kasih-Mu itu melebihi dari apa yang kami pikirkan. Kami bersuka cita ya Tuhan oleh karena Engkau memberikan waktu bagi kami. Tidak hanya sekedar untuk memuji Engkau, tetapi Engkau juga menyediakan waktu-Mu, Engkau menyediakan tempat bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Dan itu adalah suatu sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada kami. Hati kami Tuhan merindukan firman-Mu. Oleh karena kami tahu di dalam firman-Mu ada kepastian hidup. Di dalam melakukan firman-Mu ada pembaharuan jiwa dan raga kami. Di dalam firman-Mu ada kekuatan baru dikala kami menghadapi persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kami. Maka hati kami siap menyambut sabda-Mu Tuhan. Jiwa kami siap menerima segala firman-Mu. Maka biarlah Tuhan menguasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu itu melekat dalam diri kami, menjadi madu bagi lidah kami. Tuhan berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, biarlah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, saluran pemberitaan firman Tuhan yang benar kepada jemaat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-14, ke-15, dan ke-16. Saudara bisa membuka di dalam Keluaran 17, ayat yang 14, ayat 15, dan ayat yang ke-16. Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab saudara atau mungkin di dalam HP saudara. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa rindu untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan punya hasrat untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Selamat pagi saudara. Bagaimana kabar? Baik ya, tidak luar biasa. Kabar tidak luar biasa. Kenapa kabar tidak luar biasa, saudara? Begini, kalau kabar itu luar biasa, maka itu tidak biasa, itu tidak baik. Bayangkan begini, saudara. Bumi kita ini mengelilingi matahari, itu luar biasa atau biasa? Biasa, biasa saja. Kalau luar biasa, dia itu keluar dari jalurnya mengelilingi matahari. Betul nggak sih? Jadi kalau ditanya kabar, bagaimana kabar? Baik saja, biasa saja. Karena memang biasa, tidak sakit. Kalaupun sakit lah masih sakit, masih bisa jalan. Begitu saudara. Jadi saudara kalau ditanya makan apa hari ini, ya makan nasi. Itu biasa, bukan makan batu. Kalau luar biasa, makan batu. Ya itu saudara. Hari ini kita membahas satu tema yang selama beberapa minggu kita sudah membahas. Yahweh Zireh, kemudian minggu yang lalu kita membahas mengenai Yahweh Rafa atau Yehova Rafa, dan hari ini kita belajar tentang satu tema yang saya pikir tidak jauh, tidak kalah penting daripada yang sebelum-sebelumnya. Yahweh Nisi, atau dengan kata lain saudara, the Lord is our banner, atau Tuhan adalah panji-panjiku atau panji-panji kita. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya tidak tahu apakah saudara pernah nonton film ini. Saya tidak tahu. Saudara pernah nonton? Kalau sudah nonton pasti saudara akan mengatakan begini, ini adalah film terpanjang yang pernah saya nonton.
Betul nggak saudara? Daripada saudara nonton film Insidious, lebih baik nonton ini saudara. Insidious itu kok setan ditontonin begitu saudara. Jadi ini film terpanjang yang pernah saya nonton saudara. Kenapa? Dalam sequel yang pertama saja itu filmnya sudah 3,5 jam. Yang kedua yang judulnya Two Towers, itu filmnya 4,5 jam. Dan bagian ini sequel yang ketiga, The Return of the King, itu filmnya 5 jam, semuanya 5 jam. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau nonton dari jam 7 pagi baru selesai jam 12. Artinya anak-anak tidak makan lagi itu. Suami juga tidak makan. Jadi saudara, di dalam film itu ada sebuah pertempuran yaitu di Middle Earth antara Gondor dan Mordor. Saudara bisa bayangkan ya film ini. Antara kerajaan para raja yaitu Gondor dan kerajaan Mordor yang dikepalai oleh Big Eye. Dan di dalam peperangan itu saudara, keduanya sedang mempersiapkan diri untuk melakukan peperangan. Mordor menyiapkan seluruh pasukannya, itu pasukan yang mukanya tidak jelas itu saudara. Dan juga kerajaan Gondor menyiapkan pasukannya dengan memanggil semua pasukan yang ada di daerah itu. Salah satunya adalah dia memanggil para hobbit, manusia kecil, dia memanggil para peri untuk mendukung peperangan itu. Dan yang menarik saudara, ada seorang yang bernama Gandalf. Ini kita cerita tentang film ini saudara. Ada seorang yang bernama Gandalf. Gandalf itu adalah seorang tukang sihir. Tukang sihir yang mendukung kerajaan Gondor. Kerajaan Gondor, dan dia mengatakan begini saudara. Ada satu ketakutan daripada kerajaan Mordor. Ketakutannya adalah ketika seluruh kerajaan yang ada di daerah itu bersatu di bawah satu panji, yaitu kerajaan Gondor. Ketakutan daripada Big Eye itu adalah ketika seluruh kerajaan, baik itu kerajaan manusia, kerajaan hobbit, dan kerajaan para peri, bersatu di bawah sebuah panji, yaitu kerajaan Gondor. Kenapa saudara? Karena itu adalah sebuah kekuatan besar yang tidak bisa dikalahkan oleh Mordor. Maka di dalam hal ini saudara, yang pertama kalau kita berbicara mengenai panji, maka kita sedang berbicara mengenai sebuah kekuatan. Jadi kalau kita berbicara Tuhan adalah panjiku, Tuhan adalah panjiku, atau Tuhan adalah Yahweh Nisi, maka kita sedang berbicara tentang sebuah kekuatan besar yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam konteks antara Gondor dan Mordor, maka sebenarnya ketika panji itu dikatakan di bawah satu panji, maka itu adalah kekuatan untuk melawan keinginan kegelapan, yaitu keinginan daripada Mordor, yaitu Big Eye itu sendiri. Nah, kalau saudara katakan hari ini Tuhan adalah panjiku, maka saudara sedang mengatakan Tuhan adalah kekuatanku menghadapi ini, menghadapi hidup ini. Tuhan adalah kekuatanku di dalam menghadapi kegelapan. Maka sangat menarik sekali saudara kalau kita kaitkan ini dengan penghapusan dosa. Tuhan adalah panji kita, atau Tuhan adalah kekuatan kita di dalam melawan kekuatan dosa. Saudara tidak punya kekuatan yang lain. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang pertama. Kalau berbicara mengenai panji, maka itu adalah kekuatan yang sangat besar. Hal yang kedua saudara, mari kita lihat, saudara bisa lihat semuanya di slide. Bilangan 1 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan saudara, orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Dalam bilangan ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang kedua, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Apa maksudnya saudara? Kalau saudara melihat ini lambang, jadi di Israel itu pada masa penjelajahan mereka menuju tanah Kanaan, mereka punya panji masing-masing setiap suku. Satu suku Ruben itu punya panji tersendiri, bentuknya gelombang air. Yehuda itu punya panji sendiri, gambarnya berupa singa. Yang Zebulon berupa sebuah dermaga dan sebuah kapal. Isakar berupa sebuah ekor keledai yang memikul beban yang memikul sebuah beban. Jadi saudara, dalam konteks ini maka sebenarnya apa sih yang berbicara mengenai panji berbicara apa? Berbicara
mengenai tempat berkumpul. Tapi nanti kita bisa coba lihat teman-teman. Ayo saudara, teman-teman lagi. Salah, ini bukan anak remaja. Ini orang tua semua. Maafkan saudara, terlalu banyak bergaul dengan anak remaja, jadi panggil saudara jadi teman-teman. Oke. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau saudara melihat ini sebenarnya, maka pemakaian kode-kode ini atau pemakaian simbol ini di dalam kerajaan Israel itu berdasarkan nubuatan daripada Yakub kepada anak-anaknya. Nah, saudara bisa lihat hal ini di dalam Kejadian pasal 49 ayat 1 sampai 28. Di mana di situ dipaparkan berkat nubuat bagi orang Israel dari tiap-tiap suku. Dan lambang-lambang ini menandakan itu, saudara. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika berbicara panji dalam konteks ini, maka kita sedang berbicara mengenai sebuah tempat berkumpul. Tempat untuk berkumpul. Inilah tempat berkumpul daripada tiap-tiap suku Israel. Jadi tiap suku Israel itu kalau Ruben, semuanya kumpul di situ suku Ruben. Kalau suku Yehuda semua berkumpul di bawah panji suku Yehuda, saudara. Maka apa maksudnya? Ketika kita berbicara panji sebagai tempat berkumpul, maka sebenarnya saudara kita sedang berbicara mengenai sebuah identifikasi diri. Kita sedang mengidentifikasi siapa kita sebenarnya. Jadi kalau kita kumpul, kalau orang Israel kumpul di bawah naungan panji daripada Yehuda, maka sedang mengidentifikasi dirinya sebagai suku dari Yehuda. Itu fungsi daripada panji, saudara. Sedang mengidentifikasi apa pekerjaan mereka. Karena ternyata saudara kalau kita teliti satu persatu dari nubuatan itu, maka kita menemukan sebuah hal yang luar biasa. Ketika nubuatan itu terjadi dan itu mempengaruhi perjalanan daripada setiap tiap-tiap suku, saudara. Mari coba kita lihat salah satu contoh, saudara. Contohnya adalah suku Zebulon. Siapa itu suku Zebulon, saudara? Kalau saudara memperhatikan di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-13. Ini adalah nubuatan Yakub kepada Zebulon. Dikatakan begini, Zebulon akan diam di tepi pantai. Di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal. Dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Muncul gambar ini, saudara. Sebuah pangkalan kapal atau pelabuhan. Dan muncul sebuah, ini kapal atau perahu sih? Perahu ya. Oke, ya ini simbol saja, saudara. Nah, yang menarik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau saudara melihat peta daripada suku Zebulon, nanti saudara bisa buka di internet. Suku Zebulon itu terletak di antara suku-suku yang lain. Dan dia tidak bersisi sama sekali dengan laut. Sedangkan kodenya, saudara, adalah pangkalan kapal. Lalu ada sebuah penafsiran mengatakan, dan saya pikir ini penafsiran yang menarik, saudara. Dia mengatakan begini, memang Zebulon itu ada di tengah-tengah suku yang lain, tidak bersisi dengan laut. Tapi mereka, suku Zebulon itu diapit oleh dua laut. Satunya laut Galilea dan satunya laut tengah. Di mana suku Zebulon itu akan gampang sekali mencapai dua laut itu. Dan itu sebagai identifikasi, saudara. Karena kenapa? Kalau kita memperhatikan Ulangan 33 ayat yang ke-18a dikatakan, ini Musa berkata begini, tentang Zebulon ia berkata, bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu. Ini sedang berbicara mengenai sebuah perdagangan, saudara. Kalau dalam konteks itu mungkin kita bisa memperhatikan ini perjalanan yang jauh melalui darat dan juga perjalanan yang jauh melalui laut. Jadi saudara, ketika orang Zebulon tadi itu berkumpul di bawah naungan Zebulon, maka ini identifikasi mereka. Mereka adalah seorang pelaut, mereka adalah pekerja bahari, atau mereka juga pekerja perdagangan yang melintasi laut. Jadi ketika mereka kumpul di bawah satu panji Zebulon, ini identifikasi mereka. Nah, saudara-saudara, hari ini saudara berkumpul di bawah panji siapa? Panji siapa? Perlu kita pertanyakan supaya kita bisa merasakan kita ini siapa sih sebenarnya. Ketika kita ada di bawah satu panji lalu kita identifikasi diri kita ini siapa.
Apa yang harusnya menjadi pekerjaan kita, saudara? Satu lagi deh, supaya kita lebih percaya kalau ini benar-benar identifikasi diri. Suku Isakar ini kan suku-suku yang saya pikir tidak terlalu terkenal di antara orang Israel. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Apa pekerjaan orang Isakar, teman-teman? Teman-teman lagi, sorry. Minta maaf, saudara. Apa pekerjaan daripada suku Isakar? Ada sebuah penafsiran mengatakan begini, saudara. Suku Isakar adalah orang yang kuat, tapi rendah hati. Nah, ini menarik ini. Orang kuat tapi rendah hati. Kalau hari ini orang kuat banyak yang sombong, saudara. Walaupun dia tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin, tetapi dia punya kemampuan untuk bekerja dan diberkati dari hasil kerjanya. Artinya saya tidak tahu pekerjaan yang mereka yang pasti. Tapi suku Isakar adalah suku pekerja keras. Bisa saja mereka sebagai petani tapi pekerja keras. Bisa saja mereka menjadi seorang peternak tapi pekerja keras. Itu identifikasi bahwa ketika orang melihat ada orang di bawah suku, di bawah simbol daripada Isakar, orang kita sudah bisa mengidentifikasi, oh orang-orang ini pekerja keras. Ada kemauan keras untuk bekerja. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka dari hal ini saja kita sudah bisa menarik sebuah pelajaran penting bagi kita. Di bawah naungan siapa kita berkumpul hari ini. Sebagai identifikasi kita ini siapa dan pekerjaan yang harus kita kerjakan di tiap-tiap hari itu apa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang ketiga, kalau kita berbicara mengenai Panji, maka sebenarnya kita sedang berbicara mengenai yang lain lagi. Mazmur 60 ayat yang ke-6, kalau di handphone saudara mungkin ayat yang ke-4. Karena kita beda, saudara. Tapi tidak beda Alkitab ya. Dikatakan di sana, kepada mereka yang takut kepada Tuhan, telah kau berikan panji-panji. Tanda untuk berlindung terhadap panah. Jadi panji dalam konteks ini, saudara, sedang berbicara mengenai tempat perlindungan. Jadi ketika orang ada dalam peperangan, lalu mungkin serangan musuh terlalu kuat, maka ada satu poin, ada satu titik di mana panji itu ditancap atau bendera itu ditancap sebagai tempat berlindung. Jadi fungsi panji itu adalah berlindung dari mana, saudara? Dari serangan musuh. Jadi ketika kita berlindung di bawah satu naungan panji, maka kita sedang dalam keadaan aman sebenarnya. Ya, nanti kita lihat kita di bawah naungan siapa. Yang berikutnya, saudara, panji itu sedang berbicara mengenai kemenangan. Simbol daripada kemenangan. Mazmur 20 ayat yang ke-6. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Berbicara apa, saudara? Berbicara mengenai kemenangan. Jadi ketika panji itu diangkat, itu berbicara mengenai sebuah kemenangan besar. Sebuah kemenangan atas musuh. Ketika panji diangkat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kemenangan dalam peperangan. Saudara, mari kita lihat kembali ke dalam bacaan kita tadi. Ketika Yahweh nisi, ketika Musa berkata Yahweh nisi, maka sebenarnya saudara-saudara, ada dua objek yang ingin Musa ingin targetkan. Target yang pertama adalah dirinya sendiri diingatkan tentang Tuhan. Dan yang kedua tentang orang Israel diingatkan tentang Tuhan juga. Nah, saudara-saudara, kita lihat kembali. Yang pertama kita melihat Yahweh dalam konteks Musa mengingatkan dirinya. Makanya dikatakan Tuhanlah panji-panjiku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita memperhatikan pemahaman Musa tentang panji, maka pasti tidak berbeda jauh dengan pemahaman orang Israel. Apa yang dikatakan Musa tentang Israel, tentang panji, pasti tidak beda jauh dengan panji yang dipahami oleh orang Israel secara keseluruhan, saudara. Dalam arti begini, ketika Musa berkata, Tuhan adalah panjiku, maka sebenarnya dia juga sedang berkata, Tuhan itu adalah sumber kekuatanku. Tuhan itu adalah sumber kekuatanku, tidak ada kekuatan lain selain daripada Tuhan. Ketika dia berkata Tuhan adalah panjiku, maka dia sedang berkata, inilah identitas diriku sebagai pengikut daripada Yahweh.
pengikut daripada Tuhan, ini adalah tempat berlindung aku. Yahweh Nisi ini adalah sumber kemenanganku, dan itu dialami oleh Musa, saudara. Ketika dia membawa orang Israel keluar dari Mesir, maka semua ini dialami oleh Musa secara pribadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mengalami Allah sebagai panji itu harus diawali dengan penyerahan diri. Kita tidak bisa mengatakan, oh Tuhan, Engkau adalah panjiku, tapi kita yang mengatur hidup kita. Kita yang menjadi planner dalam hidup kita. Kalau kita ingin mengatakan Tuhan adalah panjiku dan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang adalah panji itu, maka harus dimulai dengan penyerahan diri, saudara. Atau dengan kata lain, saudara, kita harus ada yang namanya complete surrender. Penyerahan total kepada dalam tangan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Musa, saudara. Kapan Musa lakukan penyerahan diri? Memang secara jelas tidak dikasih tahu kepada kita, saudara. Tapi kalau kita melihat pengalaman penyerahan diri daripada Musa, dimulai dari titik di mana dia berjumpa dengan Tuhan di gunung Tuhan, yaitu di Gunung Horeb. Kalau saudara nanti bisa lihat di dalam Keluaran 3. Di situ adalah sebuah turning point daripada hidup Musa. Yang awalnya dia yang mengatur segalanya, lalu dia berjumpa dengan Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya, maka inilah turning point-nya dia. Berjumpa dengan Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Memang di dalam perjalanan Musa ada banyak pasang surut antara hubungannya dengan Tuhan. Tapi ini turning point-nya dulu. Ada titik di mana Musa mengatakan, ini saya Tuhan. Tuhan yang ngatur. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, peristiwa penyerahan diri itu menuntun Musa untuk mengalami berbagai peristiwa yang lain. Jadi yang utama, saudara, untuk mengatakan Tuhan adalah panjiku dan mengalami berbagai peristiwa bersama dengan Tuhan yang adalah panji itu, diawali dengan penyerahan diri. Karena dengan cara itu, kita membuka diri, kita membuka seluruh jiwa kita untuk dimasuki, istilahnya ini saudara dalam tanda petik, untuk dikuasai oleh Allah, untuk dimasuki oleh Allah, sehingga kita bisa punya pengalaman bersama dengan Dia. Dan pengalaman apa yang dialami oleh Musa, saudara? Dia mengalami pembebasan Israel yang sangat heroik. Dia mengalami peristiwa di Mara dan di Elim, di mana ketika orang Israel minta minum, tapi air minumnya pahit, saudara. Padahal air pahit itu bagus, tapi orang Israel maunya yang manis, saudara. Lalu air itu manis, dia memohon kepada Tuhan, lalu air itu manis. Peristiwa ketika orang Israel sudah tidak bisa makan, tidak pernah makan roti, atau makan roti mereka sudah tidak bagus lagi, daging mereka sudah tidak ada, lalu Tuhan mengirimkan mana dan burung puyuh. Tuhan memberikan air kepada mereka dari gunung batu dan kemenangan atas Amalek dalam konteks ini. Jadi semua pengalaman itu, saudara, diawali daripada Musa menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pengalaman penyerahan diri ini yang memampukan Musa mengambil kesimpulan, Tuhan adalah panjiku. Ketika dia sudah menyerahkan diri, lalu ada pengalaman yang mengatakan, Tuhan adalah panjiku. Tuhan adalah panji-panjiku. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penyerahan diri itu sebenarnya berbicara mengenai penaklukan diri dengan sadar. Penaklukan diri dengan sadar atau menaklukkan keakuan di hadapan yang berkuasa, yaitu Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya tidak tahu seberapa banyak saudara yang ikut acara The Journey selama 5 hari ini, 5 minggu terakhir ini. Dan beberapa minggu yang akan datang, minggu berikutnya ini, kita memasuki minggu yang ke-6. Dan kemudian nanti ada wave yang kedua, sekaligus minggu yang ke-7. Dan kita berharap nanti ada gelombang yang ketiga. Saudara-saudara, saya melihat satu hal dari seluruh jemaat dan saya mengalami sendiri.
Bahwa sebenarnya ketika kita berdoa datang kepada Tuhan di tempat di depan ini, kita berdoa di tempat duduk kita masing-masing, mengakui segala dosa kita dan kita berkata, Tuhan ini saya. Itu adalah semacam atau itu adalah sebuah simbol dan sebuah tindakan penaklukan diri secara sadar. Saya tidak tahu saudara yang datang kebaktian doa tiap Rabu selama 5 minggu ini, apakah saudara datang oleh karena dipengaruhi oleh obat-obatan? Pasti tidak. Tidak dipengaruhi oleh minuman keras juga kan? Pasti tidak. Datang dengan sadar, lalu berdoa, Tuhan, saya orang berdosa. Saya orang berdosa dan ingin pengampunan dan ingin diatur oleh Tuhan. Itu penaklukan diri dengan sadar, saudara. Maka saya menghimbau saudara-saudara yang selama ini tidak datang kebaktian doa, promo sedikit ya. Gak apa-apa lah ya, ini juga buat kebaikan kita semua. Datanglah ke dalam kebaktian doa selama beberapa minggu ke depan ini. Sebagai tindakan nyata kita bahwa kita mau menaklukkan diri di bawah Tuhan. Di bawah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jadi ketika Musa menaklukkan diri di bawah Tuhan, maka Musa bukan, maksudnya dalam diri Musa itu bukan lagi dia yang menjadi pemain utama. Tapi Allah yang menjadi panglima bagi dirinya sendiri. Ketika Musa sudah menaklukkan diri di bawah kuasa Allah, maka panglima utama di dalam diri daripada Musa adalah Allah. Sehingga saudara, ketika terjadi berbagai peristiwa, ketika orang Israel memohon sesuatu kepada Musa, Musa tidak datang kepada yang lain. Ketika Musa diperhadapkan antara laut mati dengan orang Mesir, Musa tidak datang kepada dewa yang lain. Dia tidak datang kepada dewa orang Mesir, tetapi dia datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini menjadi persoalan kita hari ini sebenarnya. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, jarang atau kita mungkin seringkali tidak datang kepada Tuhan. Saya tanya kepada saudara, ini tidak dapat sepeda ya, pertanyaan ini tidak dapat sepeda. Saudara, pernahkah engkau melihat orang kalau berdoa taruhnya di Facebook? Pernah enggak? Yang anak muda pernah di dalam status Facebook itu saudara di wall utama itu Tuhan tolong berikan saya jodoh. Itu pertanyaan. Maksudnya doa kepada Tuhan melalui Facebook. Kira-kira Tuhan jawab enggak? Ayo yang sering taruh doa di Facebook, ayo. Tuhan jawab enggak saudara? Tuhan tidak jawab. Kenapa? Tuhan tidak punya Facebook, saudara. Loh, siapa bilang Tuhan punya Facebook? Ya kita nggak tahu lah ya. Tapi menurut saya sih tidak punya Facebook juga, tidak punya Instagram. Begini saudara, saya memberikan analogi begini. Kalau saudara taruh foto ini anak muda ini ya, kalau saudara taruh foto di Instagram atau di Facebook, apa tujuan saudara? Apa tujuannya sih? Saya juga sering lakukan sih. Tapi kita ngomong belak-belakan aja lah. Apa tujuan saudara? Saya menemukan tujuannya cuma satu. Supaya dapat ini kan? Betul nggak sih? Yang nggak tahu sih pasti nggak buka Facebook. Ini yang tahu aja. Pasti dapat apa teman-teman, saudara-saudara? Pasti dapat jempol, pasti dapat hati. Nggak tahu hatinya hati apa itu saudara. Yang pasti ingin dapat komentar. Lalu kira-kira saudara, kalau saudara berdoa kepada Tuhan, taruhnya di Facebook. Saudara mengharapkan apa sih? Mengharapkan Tuhan menjawab. Pasti Tuhan tidak akan menjawab. Yang saudara harapkan, saya harapkan, kita semua harapkan, supaya orang komen, ada apa? Kan orang Indonesia ini kan suka kepo ini saudara. Ketika kita, Tuhan tolong sembuhkan saya. Kan itu kan pertanyaan yang ambigu sekali dan menimbulkan pertanyaan, lu sakit apa? Atau contohnya, Tuhan tolong sembuhkan hati saya. Lu baru putus ya? Itu biasanya begitu saudara, kita mengharapkan apa? Mengharapkan like dan mengharapkan komen.
Lalu kalau saudara, kira-kira Tuhan jawab gak doa itu? Tuhan tidak jawab. Ini yang saya katakan tadi, saudara, kalau Musa berdoa bukan lagi kepada dewa yang lain, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Kita hari ini berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Facebook. Dan tahu saudara, CEO daripada Facebook berkata begini, saya ini bukan Tuhan yang bisa menjawab semua permintaanmu. Saya hanya seorang CEO yang mendapatkan keuntungan dari statusmu. Saudara, ini persoalan kita hari ini. Makanya kalau berdoa, jangan cuma berdoa di Facebook. Datang berdoa tiap Rabu di sini. Sama-sama kita berdoa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang menjadi poin penting ketika Musa mengatakan saya menyerahkan diri, maka dia mencari Tuhan, bukan mencari yang lain. Dia berdoa kepada Tuhan, bukan berdoa kepada yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pernahkah saudara melihat gambar ini? Ini kalau saudara pernah baca buku Traktat 4 Hukum Rohani, maka saudara akan menemukan gambar ini. Dalam gambar itu ada dua gambar saudara. Yang pertama adalah ketika kita berserah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang bertahta di dalam hidup ini, maka segala sesuatu teratur. Teratur dengan baik. Tapi ketika saya yang menjadi bos, I'm the boss, maka segala sesuatu tidak teratur saudara. Hari ini saudara berserah kepada siapa? Berserah kepada diri sendiri kah? Berserah kepada Facebook kah? Atau berserah kepada Tuhan? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita mengalami dan merasakan Yahweh Nisi itu? Menyerahkan, ini adalah syarat utama saudara, yaitu hanya dengan cara menyerahkan diri di hadapan Allah. Menaklukkan diri dengan sadar di hadapan Tuhan. Penaklukan diri dengan sadar di hadapan Tuhan, saudara, akan menolong kita untuk senantiasa mengatakan, Tuhan adalah sumber kekuatanku. Tuhan adalah sumber kemenanganku. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Doa kita tidak hanya sekedar doa begitu saja, tapi doa penyerahan kita yang penuh pengharapan dan penyerahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, penyerahan diri memampukan manusia merasakan bahwa Dia yang adalah Allah adalah panglima yang mampu memberikan kemenangan dalam peperangan hidup. Seberat apapun peperangan hidup saudara hari ini, ketika saudara mengatakan bahwa Allah adalah panglima dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia, maka peperangan itu saudara biasa kuasai. Kenapa? Karena Allah yang bersama dengan kita. Allah adalah benteng kukuh kita saudara. Berikutnya saudara, penyerahan diri akan menolong kita manusia ini memahami bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya jatuh sampai tergeletak. Itu saudara bisa lihat di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-24. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya punya pengalaman hidup mengenai berserah penuh kepada Tuhan. Ketika kami masih SD, masih SMP, saudara-saudara, maka kami papa saya sudah meninggal dari tahun 90, saudara-saudara. Lalu mama saya harus membesarkan 4 anak, laki-laki semua. Laki-lakinya belum tentu baik saudara, itu laki-lakinya semua nakal. Nakalnya minta ampun, bukannya nakal minta ampun. Dan harus membesarkan 4 anak seperti itu. Saya tidak tahu saudara apakah sanggup atau tidak. Mungkin kalau mama saya sebagai wanita yang tidak pernah berserah kepada Tuhan, dia tidak akan sanggup. Saya sering mendengarkan kalau malam saudara, ketika kami tidur sama-sama, saya sering mendengarkan mama saya berdoa kepada Tuhan. Tengah malam, jam 11 dia berdoa bangun sendiri. Dan sempat beberapa kali mendengar, berdoa satu persatu menyebutkan nama anak-anaknya. Dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, dari poin itu, dari titik itu, penyerahan itu, mama saya mengalami berbagai peristiwa yang orang lain tidak bisa pikirkan. Saudara hari ini berserah kepada siapa? Berserah kepada diri sendiri kah? Atau kita berserah kepada Tuhan?
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang kedua yang tadi saya katakan bahwa ketika Musa berkata Yahweh Nisi, maka dia berbicara untuk dirinya sendiri. Dan kemudian dia juga berbicara kepada orang Israel. Dengan berkata, Tuhanlah panji-panji kita. Lalu ketika Musa berkata kepada orang Israel, Tuhanlah panji-panji kita, apa maksudnya saudara? Maksudnya yang pertama adalah, Israel itu sedang berperang di bawah arahan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika orang Amalek kalah, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah, maka sebenarnya ketika ada penamaan Yahweh Nisi, maka Musa secara tidak langsung berkata, hei orang Israel, kalian berperang hari ini di bawah arahan Tuhan. Kalian menang hari ini di bawah arahan Tuhan. Bukan karena kekuatan Yosua memimpin pasukan, tetapi semuanya terjadi oleh karena arahan Tuhan. Kemudian saudara, ketika dia berbicara mengenai Yahweh Nisi, maka sebenarnya Musa sedang berkata Allah itu sebagai pengatur strategi daripada peperangan melawan orang Amalek. Memang Musa dan Yosua mengatur strategi, tapi strategis yang mengatur strategis yang utama adalah Allah sendiri. Dan berikutnya saudara, ketika dia berbicara mengenai Yahweh Nisi, maka dia berbicara sebenarnya Allah adalah the planner di dalam peperangan melawan orang Amalek. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, menjadi hal penting bagi kita ketika kita berbicara mengenai Yahweh Nisi hari ini. Dia adalah the planner itu sendiri dalam hidup kita. Dialah istilahnya perencana utama dalam hidup kita. Saudara bisa buka Yakobus 4 ayat yang ke-13 dan ke-15. Saudara bisa baca di situ bahwa ada seorang yang bernama si Anu di situ mengatakan, aku ingin ke sana, aku ingin ke situ, mendapatkan untung di sana, mendapatkan untung di situ, dan semuanya seperti ini. Lalu Yakobus berkata apa? Kamu tidak akan mendapatkannya karena apa? Tidak membiarkan Tuhan sebagai the planner dalam segala rencanamu. Jadi saudara, ketika kita berbicara mengenai Yahweh Nisi, Yahweh yang adalah panji-panji kita, maka kita sedang berbicara bahwa Tuhan itu adalah the planner bagi setiap kita, the planner dalam hidup kita, the planner di dalam hidup saya secara pribadi. Memang kita bisa berencana, tapi Tuhanlah yang menjadi the planner utama dalam perjalanan hidup ini, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yahweh Nisi bagi Israel, ketika berbicara mengenai Yahweh Nisi, maka itu sebenarnya sebagai reminder bagi Israel bahwa mereka bisa menghadapi dan menang dalam peperangan hanya jika menyerahkan diri sepenuhnya kepada strateginya daripada the planner. Dan kemudian saudara, itu sebagai Israel hanya bisa memenangkan peperangan jika mereka menghormati Allah dan menjadikan Dia sebagai sandaran utama dalam perjalanan mereka. Saudara, ini menjadi hal penting kepada kita hari ini. Anda, saya, dan kita semua bisa memenangkan peperangan hidup ini ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada strategi dari the planner itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi ketika Musa membangun altar dan menamakan Yahweh Nisi, saudara, itu menandai sebuah tempat, ada sebuah simbol bagi Israel bahwa Tuhan itu campur tangan, telah campur tangan dan akan campur tangan di dalam perjalanan orang Israel ke depan. Pertanyaan yang terakhir, siapa dan apa panji saya dan saudara hari ini? Siapa dan apa panji saya dan saudara hari ini? Mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-10, saudara. Di sana dikatakan, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji. Bagi bangsa-bangsa dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Lalu siapa panji kita hari ini, saudara? Panji kita bukan yang lain. Panji kita bukan siapa yang lain. Tapi panji kita adalah Yesus Kristus. Oleh karena apa? Dia telah berdiri
sebagai panji yang dimana semua bangsa tertuju kepada dia, semua suku-suku bangsa akan mencari dia, dan di dalam Yesus Kristus ada kemenangan yang sejati. Maka inilah yang dikatakan di dalam salib, kalau salib itu adalah panji orang percaya, maka kita melihat saudara, salib itu adalah lambang kemenangan. Ketika itu salib ada, maka itu adalah lambang kemenangan yang sekaligus adalah kemenangan bagi saya dan saudara. Kemenangan atas apa saudara? Kemenangan atas dosa. Kemenangan atas penyakitmu hari ini. Kemenangan atas pergumulan hidupmu. Ketika engkau melihat salib, maka kita melihat bahwa di situ adalah kemenangan. Maka mau tidak mau, supaya mendapatkan kemenangan itu, maka saudara harus berserah di bawah kaki salib Kristus. Dan dia yang berkuasa atas hidup saya dan saudara. Kita inginkan kemenangan di dalam Kristus, maka saudara hanya satu pilihan, percaya kepada dia, berserah kepada dia, dan alamilah perjalanan bersama dengan Kristus. Saudara mungkin hari ini saudara mengatakan, saya sudah berdoa kepada Yesus. Saya ini sudah sakit dari 2 tahun atau 10 tahun yang lalu, tapi saya kok tidak sembuh. Saudara, mungkin Tuhan tidak memberikan kesembuhan kepada saudara. Tapi saya yakin kemenangan saudara bukan masalah kesembuhan. Kalau saudara sembuh hari ini, saudara bisa sakit lagi. Tapi ada satu kemenangan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Dia menyediakan kemenangan di dalam iman. Iman saudara bertumbuh, pengharapan saudara bertumbuh, dan kerohanian saudara bertumbuh. Itulah kemenangan kita saudara. Kemenangan kita itu tidak hanya sekedar fisik saja, tapi kemenangan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Salib yang adalah panji orang percaya saudara, itu adalah simbol daripada salib Kristus adalah tempat untuk berkumpul, bernaung, dan berlindung. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita jadikan salib sebagai panji kita, maka kita sedang berbicara bahwa Yesus adalah tujuan utama kita dan kita adalah pengikut daripada Kristus. Itulah identitas kita. Salib adalah panji kita, maka identitas kita adalah menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, dan di bawahnya kita berlindung dari mara bahaya ini yang ada dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, makanya saya tanya tadi, kita ada di bawah panji siapa hari ini? Kita ada di bawah panji siapa? Saudara yang terkasih, salib adalah panji orang percaya. Salib Kristus sebagai identitas baru bagi kita. Sebagai identitas. Jadi kalau dalam konteks Israel mereka menjadikan mereka punya panji masing-masing itu sesuai dengan sukunya dan mengidentitaskan diri mereka dari suku itu. Maka kalau salib Kristus adalah panji kita, maka identitas kita adalah seorang murid daripada Yesus Kristus. Seorang murid yang mau hidup seperti Yesus. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau dalam hidup ini kita sering mendengarkan, ku mau sepertimu Yesus. Pernah nyanyikan lagu itu saudara ya? Pernah, ku mau sepertimu Yesus disempurna. Kira-kira Yesus ngomong apa kira-kira? Ini kita berimajinasi saja saudara. Yesus ngomong kalau kita hidupnya tidak benar saudara, dia bilang, itu omong kosong itu lagu. Kalau mau menjadikan Yesus atau salib itu panji kita, maka mau tidak mau, pekerjaan kita adalah hidup seperti Yesus hidup. Menjalankan hidup seperti Yesus mau. Bukan seperti maunya kita. Kenapa saudara? Oleh karena kalau kita ada di dalam panji Kristus itu, maka pengalaman perlindungan daripada Tuhan, pengalaman kemenangan daripada Tuhan, pengalaman kekuatan baru daripada Tuhan akan menjadi bagian kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kuasa salib yang adalah panji orang percaya akan memberikan kemenangan kepada saudara. Kemenangan dari mana? Dari apapun saudara bisa menang. Dari kuasa dosa sudah pasti. Dari kuasa kegelapan sudah pasti. Tapi Tuhan akan memberikan kemenangan dalam pergumulan hidupmu. Kalau hari ini engkau mungkin bergumul masalah pasangan hidup, Tuhan akan memberikan kemenangan untuk mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang benar, asalkan engkau berserah kepada Dia.
Dia akan memberikan perlindungan kepadamu, dia akan memberikan identitas baru dan memberikan kekuatan yang baru. Asalkan kita menaklukkan diri di bawah kuasa Kristus yang sudah pernah digantung di atas kayu salib. Yang terakhir saudara, kuasa salib Kristus itu adalah sebuah reminder bahwa Kristus telah dan akan memberikan kemenangan sekaligus memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita melihat salib ini, ya memang dia cuma simbol, tapi itu sebagai reminder, mengingatkan kita terus bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan dan akan memberikan kemenangan. Ketika kita melihat salib, kita harus berpikir bahwa Tuhan akan terus memberikan kekuatan. Kekuatan yang baru, Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui semua ini ketika kita berkata Yahweh Nisi, maka dia akan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi perlindungan bagi kita, menjadi kemenangan bagi kita. Dan sekaligus ketika Yahweh Nisi itu ada dalam diri kita, itu adalah sebagai identitas baru bahwa kita adalah pengikut Tuhan, kita adalah pengikut Kristus yang hidup menurut apa yang Dia mau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Tuhan begitu baik bagi kami. Engkau menyatakan diri sebagai panji bagi kami. Dan itu adalah suatu sukacita yang besar, yang tidak bisa dunia berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami, agar kami sungguh-sungguh menghidupi hidup seperti yang Engkau mau. Menjadikan Engkau panglima dalam hidup kami. Dan bersandar penuh kepada Engkau sebagai Sang The Planner. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.